Oke, dimulai aja ya, teman-teman. Mungkin sebagian ada yang belum gabung, kita sambil tunggu gabung juga. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada agenda presentasi pada siang kali ini. Mohon izin kami dari kelompok 7 untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang perubahan iklim dan masyarakat rendah karbon. Tapi sebelum itu kami izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu di mana ada Yulia Lestari dan saya sendiri Yuldi Andriana serta Rifki Taufik, dan yang terakhir yaitu Sabrin Yusuf Hasan. Oke, untuk yang materi pertama kita langsung aja. Nah, bisa dilihat juga sama teman-teman semua di handphone atau di laptopnya masing-masing. Untuk materi yang pertama yaitu dampak manusia dalam perubahan iklim. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama, poin pertama, gas rumah kaca yang melepaskan CO2 atau karbon dioksida dari pembakaran bahan fosil. Yang kedua yaitu peningkatan konsentrasi gas-gas di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global dan dampak seperti pencairan es, kenaikan permukaan laut, banjir, dan kekeringan. Terus yang kedua yaitu peningkatan gas rumah kaca. Di sini juga ada 2 poin. Yang pertama yaitu ilmuwan menunjukkan bahwa peningkatan CO2 dan gas kaca lainnya mempengaruhi perubahan iklim. Terus yang kedua, saat ini konsentrasi CO2 37% lebih tinggi dari sebelumnya, dari sebelum revolusi industri. Dan peningkatan suhu global sebagai besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti yang diakui oleh IPCC. Jadi secara garis besar, peningkatan suhu udara atau suhu iklim di dunia ini diakibatkan oleh pembakaran fosil dan CO2 yang diakibatkan juga oleh pengaruh dampak daripada manusia itu sendiri. Oke, yang selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, di sini ada perubahan iklim yang ada 2 poin. Yang pertama, perubahan iklim yang dirasakan, termasuk peningkatan suhu udara dan lautan, pencairan es yang meluas, dan kenaikan permukaan laut global. Lalu, poin yang kedua, diperkirakan bahwa perubahan iklim akan meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim serta risiko kenaikan permukaan laut. Udah, next. Yang benar, Pak. Yang benar, Pak. Respon terhadap perubahan iklim. Respon terhadap perubahan iklim melibatkan upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan adaptasi untuk membuat masyarakat lebih tahan terhadap dampaknya. Keduanya penting dan harus dilakukan bersamaan untuk mengurangi risiko perubahan iklim yang lebih lanjut. Next. Yang tadi kelewat. Nah, lalu yang terakhir ada definisi masyarakat rendah karbon. Masyarakat rendah karbon adalah solusi untuk perubahan iklim yang memungkinkan pembangunan berkelanjutan tanpa dampak negatif pada lingkungan. Hal ini dicapai melalui praktik dan teknologi berkelanjutan seperti penggunaan energi terbarukan dan efisiensi sumber daya. Oke, materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri.
Pemateri selanjutnya adalah Sabrina. Sabrin, kepadanya dipersilahkan. Transformasi menuju masyarakat rendah karbon. Transformasi menuju masyarakat rendah karbon adalah melibatkan optimasi proses industri, tambahan produksi energi menjadi hijau. Ini juga melibatkan penurunan konsumsi bahan bakar fosil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor. Langkah menuju masyarakat nol karbon. Masyarakat rendah karbon adalah langkah pertama menuju masyarakat nol karbon, di mana kebijakan dan konsumsi sepenuhnya didasarkan pada sumber energi terbarukan, memerlukan perubahan dalam sistem energi dan kebijakan yang mendukung penggunaan energi terbarukan. Nah, selanjutnya di sini ada peran teknologi informasi. Nah, sektor teknologi informasi ini memiliki peran krusial dalam mencapai masyarakat rendah karbon dengan meningkatkan efisiensi energi, mendukung energi terbarukan, dan mengoptimalkan proses produksi. Nah, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk mengubah kebiasaan dan pola konsumsi serta mendukung infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada definisi hijau IT. IT hijau di sini mengacu pada penggunaan teknologi informasi yang berkelanjutan secara lingkungan dengan fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Ini mencakup peranan teknologi untuk mengurangi konsumsi energi dan memfasilitasi perubahan struktural menuju masyarakat rendah karbon. Yang selanjutnya di sini ada efek teknologi informasi terhadap perubahan iklim. Nah, dampak solusi teknologi informasi dapat dibagi menjadi efek langsung, yaitu dari produk teknik TI itu sendiri tidak langsung disebabkan oleh penggunaan produk TI tersebut, dan sistematik akibat dari struktur teknologi dan institusi. Efek ini penting untuk dipahami karena penggunaan TI dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya dan menghasilkan umpan balik yang dapat mendukung atau menghambat upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, sekarang karena presentasinya udah, jadi kita masuk ke sesi diskusi. Silakan bila ada yang mau berdiskusi, bertanya atau berkomentar dan menambahkan, dipersilahkan. Ini ada yang mau bertanya nggak? Atau berkomentar, menambahkan gitu? Kalau enggak, alhamdulillah berarti udah pada ngerti ya.
Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Mungkin ada juga yang mau menambahkan. Kami dari kelompok 7 memberikan waktu 2 menit untuk eh, mengumpulkan jawaban atau membuat pertanyaan. Silakan dikasih waktu skorsing 2 menit. Ya, silakan. Itu tadi kan kita ngebahas soal masyarakat. Nah, hmm, menurut kalian gimana kayak langkah yang realistis gitu bisa kita mewujudkan manusia masyarakat dan karbon di Indonesia ini? Apalagi kan di Indonesia sendiri kan masih apa ya, kesadaran kayak buang sampah aja masih kurang gitu. Ya, betul. Nah, habis itu Apalagi apalagi rendah karbon gitu. Nah, terus apa ya? Ya karena itu masalahnya juga itu kan habis itu buat eh masalah rendah karbon itu sendiri kayak biayanya kan gak murah gitu kalau kita Yap. ganti implementasi dan segala macamnya gitu. Nah, itu menurut kalian gimana pendapatnya aja sih? Thank you. Oke, terima kasih semua. Kita tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi, disilahkan. Kepada semua, boleh diulang pertanyaannya. Ini agak lupa. Maaf dan terima kasih. Apa maaf ngelag. Gimana, Bang?
Ketik aja wesum di grup. Silakan yang mau eh, masih mau bertanya, masih ditunggu. Cek cek. Boleh menjawab pertanyaan dari Suma? Jadi menurut saya
pendekatan yang realistis untuk meningkatkan progres masyarakat dalam mengurangi emisi karbon adalah dengan kombinasi pendidikan, regulasi yang ketat, insentif, dan teknologi ramah lingkungan yang terjangkau. Dan ada juga pendidikan akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya tindakan yang berkelanjutan, regulasi akan memastikan kepatuhan, insentif akan mendorong partisipasi, dan teknologi akan mempermudah aksesibilitas solusi rendah karbon. Jadi gimana semua? Udah terjawab atau masih ada yang kurang? Terjawab, aman. Orang tidak ada Terima perlawanan kasih lo. semua. Anjir. Tes. Oke, izin menjawab yang sidik ya. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya itu tentang pengimplementasian masyarakat rendah karbon serta mengambil beberapa langkah ya. Nah, untuk menurut saya pribadi, untuk langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk masyarakat rendah karbon ini sendiri, yaitu yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran, yaitu di mana kita bisa melakukannya dengan media sosial karena sudah sudah mudah dicerna mungkin ya media sosial itu, dan sudah tersebar juga di kalangan anak-anak, mungkin sudah tidak asing lagi dengan media sosial, serta seminar mungkin untuk yang seperti kita kayak kalangan pelajar, mahasiswa kayak gitu. Dan diskusi komunitas. Nah, untuk diskusi komunitas sendiri yaitu kayak misalkan kayak di pedesaan, kayak di mana kan di pedesaan suka trouble ya dengan kendala-kendala jaringan atau gimana. Nah, itu bisa edukasi dan kesadaran melalui komunitas itu sendiri. Dan yang poin kedua yaitu tentang penggunaan energi terbarukan, yaitu mendorong penggunaan sumber energi terbarukan seperti panel surya, angin, dan biomasa. Mungkin kita udah tahu juga ya di beberapa artikel atau berita di televisi, di media sosial juga, bahwa Indonesia sudah menggerakkan tentang panel surya ini sendiri, yaitu yang
kurang tahu, saya lupa daerah di mananya, tapi itu kalau nggak salah terbesar di Asia Tenggara. Jadi panel itu terletak di perairan danau gitu, jadi panel terapung gitu. Nah itu salah satu dari langkah-langkah pengimplementasian masyarakat rendah karbon itu sendiri. Mungkin dari saya cukup segitu. Gimana pada saudara Sidik, apakah terjawab? Eh, tapi kan sekarang tuh kita tahu biasanya buat ikut seminar atau kayak gitu-gitu tuh agak susah ya. Mungkin yang paling efektifnya apa ya? Kira-kira. Oke, mungkin untuk izin menjawab juga, untuk yang paling efektifnya kita memilih sasarannya dulu gitu ya. Jadi tupoksinya dulu kita pilih, misalkan kita sasarannya kepada masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan. Langkah awal yang harus terbaik yaitu pilihan yang baik, yang bagus yaitu dengan cara komunitas. Suka ada gitu ya kayak ibu-ibu PKK kayak gitu. Nah, itu bisa diselipkan juga tentang edukasi kesadaran tentang masyarakat rendah karbon sendiri. Sedangkan kalau misalkan sasarannya terhadap mahasiswa, maka otomatis harus mengadakan tentang seminar-seminar kayak gitu. Nah, itu biasanya diadakan oleh fakultas ataupun universitas tersebut. Mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan di kalangan-kalangan kayak pelajar, nah itu tidak asing ya, tidak asing dengan media sosial. Mungkin lebih diterapkan di media sosial. Karena kita sebagai mahasiswa, yaitu agen perubahan, nah alangkah lebih baiknya pola pikir atau mindsetnya digunakan di media sosial itu untuk mendorong dengan upaya mendidik adik-adik yang ada di kalangan pelajar kayak gitu. Mungkin mungkin seperti itu. Gimana? Mau izin nambahin punya sidik kali ya? Oh iya, sok silakan. Ini ngejawab punya sidik biar publik juga jawabannya. Nah, apa ya? Kalau masalah itu aku rasa juga saya rasa juga buat sekarang bener kata Yildi itu media sosial udah gencar banget gitu. Jadi kayak sebenarnya kesempatan tuh udah banyak gitu, webinar-webinar gitu kan, walaupun nggak seminar offline gitu kan juga banyak ya sebenarnya. Nah, itu dia kita bisa mulai eh apa ningkatin kesadaran dari diri sendiri dulu gitu. Nah, salah satunya mungkin contoh ya, kalau contoh tuh eh dari ini organisasi aku ISEC. Nah, itu ada fokus ke lingkungannya juga dan ya eh apa ya, kalau kalian mungkin bisa jadi agent of change, bener lagi kata Yodi tadi itu. Ada yang namanya iGreen. Nah, itu nanti bisa kalian join juga. Kalau kalian mau jadi agent of change buat lingkungan di Bandung gitu, guys. Jadi, kesempatan tuh banyak. Kita aja yang harus cari gitu. Oke, makasih semua atas tambahannya ya. Ya bagi teman-teman juga tidak eh, eh, bisa diambil kesimpulan juga dari semua ya. Jadi siapapun boleh berpendapat. Terima kasih kepada semua atas tambahan dan promosinya. Satu lagi masih ada pertanyaan dari Fauzi ya. Ini ada suara aku gak? Nah, ini kan pertanyaan dari Fauzi itu solusi apa yang akan kalian tawarkan ketika melihat ada sebuah pabrik yang mengeluarkan gas-gas berbahaya yang memang bisa membuat peningkatan gas rumah kaca sehingga memungkinkan terjadinya perubahan iklim. Nah, di sini izin menjawab ya dari pertanyaan Rizky Fauzi. Jadi kalau sebuah pabrik itu mengeluarkan gas berbahaya yang berkontribusi pada peningkatan gas rumah kaca, kita bisa mengambil solusi. Di sini tuh ada penyaringan dan yang pertama tuh ada penyaringan dan pembersihan gas. Jadi pabrik tuh dapat menggunakan teknologi untuk menyaring dan membersihkan gas
itu untuk membuang mereka sebelum dilepas ke atmosfer gitu. Terus yang kedua di sini tuh ada transisi ke energi bersih. Jadi pabrik itu dapat beralih ke sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, atau hidro untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut. Lalu yang selanjutnya tuh di sini ada penegakan peraturan lingkungan. Jadi memastikan bahwa pabrik itu mematuhi semua regulasi lingkungan yang ada dan memberlakukan sanksi bagi pelanggar gitu. Mungkin cuma segitu yang bisa aku jawab. Terjawab gak ya kira-kira? Oke, terjawab. Langsung kesimpulan berarti ya. Itu kesimpulannya. Mana? Nah, di sini juga ada kesimpulannya ya dari materi yang telah kita sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya tuh untuk menghadapi perubahan iklim, transisi menuju masyarakat rendah karbon itu tuh penting, dan itu tuh melibatkan langkah-langkah kolektif dan individu untuk mengurangi emisi dan mengadopsi praktik berkelanjutan guna melindungi lingkungan dan kesehatan manusia gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan dan kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.